Salam sejahtera buat kita semua, bertemu lagi dalam pembahasan Matematika TNI 1 yang hari ini akan kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai persamaan diferensial yang non-homogen. Oke, persamaan diferensial yang non-homogen. Nah, kalau yang kemarin itu kita udah sempat membahas mengenai persamaan diferensial yang homogen, dimana kalau misalnya dia bentuk homogen itu dapat dituliskan sebagai ini ya, turunan kedua dari Y, kemudian ditambah PT kali Y aksen, tambah QT kali Y, sama dengan 0. Nah, karakter yang homogen itu terlihat di sininya ya, dia tuh jadinya sama dengan 0. Sementara, kalau yang non-homogen, nanti persamaan akhirnya ini bukan lagi sama dengan 0, melainkan suatu fungsi yang kita sebut dia GT. Oke, jadi bentuk non-homogen itu adalah turunan kedua dari PT Y aksen, kemudian dikali dengan ini ya, QT kali dengan Y, sama dengan GT. Dan perlu dicatat di sana juga bahwa PQG ini merupakan fungsi yang kontinu pada suatu interval buka I. Oke, nah bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, saya ingatkan kembali kalau yang homogen kemarin itu kita cari apanya dulu? Akar-akarnya dulu kan ya, kita cari roots-nya dulu. Kemudian nanti kita bukan roots-nya dulu ya, kita cari karakternya dulu ya. Persamaan karakternya dulu kan ya. Lalu cari persamaan karakter, kemudian kita cari roots-nya, kita cari akarnya, gitu. Lalu lihat bagaimana dia bentuknya boleh diasosiasikan, apakah akarnya akar yang real dan berbeda, apakah dia akarnya akar yang real dan kembar, kemudian apakah akarnya berupa yang bilangan kompleks gitu kan ya. Jadi masing-masing punya cara spesifik untuk menentukan solusi dari persamaan yang sesuai dengan akar-akarnya tersebut. Nah, sekarang kita mau lihat penyelesaian yang untuk ini non-homogen. Oke, pada dasarnya ketika bertemu dengan bentuk non-homogen, nanti itu kita punya penyelesaiannya itu 2 kali kerja. Jadi, pertama kita akan buat dulu persamaan non-homogen ini ke dalam bentuk persamaan non-homogen ke dalam bentuk homogen. Nah, jadi dianggap ini sama dengan 0 dulu ya, si GT-nya ini sama dengan 0. Oke. Nanti kemudian dicari akarnya. Nah, sesudah itu kita cari penyelesaian yang untuk non-homogennya. Ya, jadi kalau mau ditulis solusi yang lengkap gitu kan, ini nanti kita butuh yang homogennya, baru nanti kita butuh yang non-homogennya. Nah, yang non-homogen ini nanti penyelesaiannya yang kita sebut dengan undetermined coefficient. Undetermined coefficient ataupun koefisien tak tentu. Koefisien tak tentu. Gitu ya. Oke, kita lihat dulu satu persatu itu tadi kira-kira gambarannya. Kita ke teorema dulu. Teorema 3.6.1 yang menyatakan bahwa kalau kita diberikan satu persamaan diferensial non-homogen, satu persamaan diferensial non-homogen yang bentuknya seperti ini, kita punya solusi Y1 dan Y2 yang kita notasikan dengan Y besar ya. Nanti seterusnya juga demikian untuk yang Y1, Y2 kalau misalnya Y-nya besar itu untuk yang non-homogen. Nah, terus apabila selisih dari Y1 dan Y2 ini adalah solusi dari persamaan homogen ya. Jadi bisa terkait antara non-homogen dengan homogennya gitu kan ya. Seperti tadi saya bilang, jadi ini dianggap dulu sebagai sama dengan 0, kita cari solusinya, solusi homogennya, dan ternyata solusi homogennya ini sama dengan selisih dari si solusi-solusi non-homogen kita, Y1 negatif Y2. Oke. Jadi, boleh dikatakan bahwa solusi homogen tadi, yang ini, yang C1 Y1T, C2 Y2T, yang kita notasikan dengan Y yang kecil ya masing-masing, ini sama dengan
selisih dari si ini tadi, solusi yang non-homogen. Oke, jadi kaitannya seperti ini ya. Bahwa selisih dari si non-homogen, solusi non-homogennya itu sama dengan solusi dari si homogennya. Gitu. Oke, ini dia keterkaitannya. Nah, selanjutnya dari sini kita boleh lihat bahwa ada teorema 362 yang menyatakan bahwa solusi lengkap ya dari non homogen kita yang dituliskan dalam bentuk YT itu adalah ininya tadi nih, homogennya ditambah dengan non homogennya. Ini solusi lengkapnya ya. Solusi lengkap pada persamaan diferensial yang non homogen. Oke, ini solusi lengkapnya. Nah, kalau gitu kita mau lihat dulu yang namanya metode undetermined coefficient. Tadi agak kabur. Oke, ini dia. Gimana caranya menentukan solusi non-homogen? Oke, saya recall lagi. Cara untuk menentukan solusi non-homogen, kita gunakan yang namanya metode undetermined coefficient. Koefisien tidak tentu. Oke. Koefisien tidak tentu ini terbatas pada saat bentuk dari GT-nya ini, ya, bentuk dari GT-nya ini adalah polinomial. Ini dia, saya kasih di sana, polinomial, kemudian eksponensial, dan yang terakhir adalah bentuk dari fungsi sin atau kosinus. Oke, dan juga ada syarat bahwa P dan Q-nya harus berupa konstan. Ya, P dan Q-nya adalah konstan. Jadi dia nggak berupa fungsi ya, P dan Q-nya ini nggak berupa fungsi. Nah, jadi ada 3 ya, yaitu GT-nya ini berupa polinomial, eksponensial, kemudian ada bentuk fungsi sinus ataupun kosinus. Nah, kita coba lihat dulu kalau gitu. Untuk contoh pertama, kita di sini gunakan yang eksponensial ya, jadi yang GT-nya eksponensial. Oke, dimisalkan ada satu non-homogen, persamaan diferensial non-homogen, turunan 2Y dikurang 3Y, aksen dikurang 4Y, sama dengan 3E pangkat 2T. Oke. Cara mengerjakannya, ya, kalau misalnya kita nggak berbicara homogennya, kita berbicara nonnya dulu ya, karena saya tahu kalian udah bisa cari homogennya, tinggal nanti kan cari persamaan karakteristiknya, cari roots-nya gitu kan. Oke, baru tentukan penyelesaiannya. Nah, kita berbicara di non-homogennya dulu karena ada GT yang sama dengan 3E pangkat 2T. Dalam hal ini, kita harus memisalkan suatu Y sama dengan AE pangkat 2T. Suatu Y sama dengan AE pangkat 2T. Diambil dari mana? Pangkat 2T-nya diambil dari sini nih, dari pangkat yang diberikan oleh si eksponennya nih. A-nya ini yang akan ditentukan. Makanya tadi namanya juga undetermined coefficient gitu ya. A-nya ini yang koefisien yang mau kita tentukan nanti. Jadi AE pangkat 2T. Nah, selanjutnya cari turunan pertama dari YT sehingga ini kita turunkan dapat 2AE pangkat 2T. 2AE pangkat 2T. Lalu dilanjut dengan mencari turunan kedua dari YT sehingga didapat 4AE pangkat 2T. Dari mana? Dari sini diturunkan ya kan. AE pangkat 2T diturunkan kan dia jadi 2AE pangkat 2T. Diturunkan sekali lagi dia jadi 4AE pangkat 2T. Oke. Nah, kalau udah dapet, kita kasih ke bentuk yang diberikan oleh persamaan diferensial yang di atas tadi. Yang diberikan oleh persamaan diferensial yang di atas tadi, kita substitusi masing-masing. Jadi untuk turunan 2Y itu disubstitusi dengan 4AE pangkat 2T. Ini datangnya dari sini kan gitu. Kemudian untuk negatif 3Y aksen, itu berarti 3 dikali turunan pertama dari Y. Ini dia, 3 kali 2AE pangkat 2T berarti kan jadi 6 ya. Jangan lupa tanda negatif, jadi negatif 6AE pangkat 2T. Next, kita punya dikurang 4 kali Y. Y-nya itu
substitusi terhadap si AE pangkat 2T. Jadi negatif 4AE pangkat 2T. Oke, sama dengan berikan fungsi si GT tadi, 3E pangkat 2T. Oke, ini ya, disubstitusi ke sini. Ini langkah yang penting untuk menentukan si A. Selanjutnya, ya kan, ini tinggal kita, kalau ini kan boleh dijumlah ya, karena kan memiliki pengali yang sama ya, si AE pangkat 2T. Jadi 4 kurang 6 kurang 4, 4 kurang 4, 0, negatif 6 ya. Jadi negatif 6 AE pangkat 2T sama dengan 3E pangkat 2T. Dengan demikian, ada yang boleh dicoret di sebelah kiri, ada yang boleh dicoret di sebelah kanan, yaitu E pangkat 2T, sehingga negatif 6A sama dengan 3. Dengan kata lain, penyelesaiannya A sama dengan negatif 1/2. Oke. Sehingga A-nya ini, yang si negatif 1/2 ini, merupakan solusi untuk YT. Karena YT tadi apa? AE pangkat 2T. Jadi YT-nya sama dengan negatif 1/2 E pangkat 2T. Oke. Ini adalah solusi untuk non-homogen. Sekali lagi, ini adalah solusi untuk non-homogennya. Kalau ditanya solusi lengkapnya gimana? Solusi lengkapnya berarti kan ini kita cari dulu dong persamaan karakternya. Jadi apa nih? R kuadrat negatif 3R negatif 4 sama dengan 0, berarti jadinya kalau difaktorkan satu dengan 4, berarti di sini negatifnya, di sini positifnya. Oke. Sama dengan min 1 sama dengan 4. Sama dengan min 1 sama dengan 4. Berarti C1 E pangkat min 1 min T ya. C1 E pangkat min T ditambah C2 E pangkat 4T. Ini untuk yang homogennya. Maksud saya, kalau ditanya solusi lengkap gitu kan, jadinya gini, Y-nya ya kecil ya, YT sama dengan, masukin yang homogennya tadi, masukin homogennya berarti C1E pangkat min T tambah C2E pangkat 4T tambah, yang non homogen tadi, bukan tambah ya, negatif, minus 1/2E pangkat 2T. Nah, ini solusi lengkapnya. Kayak gitu dia ya. Jadi bedain. Ini nonnya aja, non homogennya aja. Ini yang non homogennya aja, ini yang lengkapnya. Jadi udah ada homogennya, ada non homogennya. Oke, next. Kita lihat bentuk yang lainnya lagi. Ini adalah bentuk sin. Oke. Untuk yang sin, ini sebenarnya cara yang kurang tepat ya. Karena seharusnya untuk yang bentuk sin ataupun yang bentuk kosinus, itu kita harus menggunakan bentuk kayak gini. YT-nya itu harus dimisalkan sebagai A sin T ditambah B cos T. Oke, ini cara yang tepat. Nah, jadi yang cara di belakang ini cara yang kurang tepat. Karena dia memisalkan YT-nya sama dengan A sin T. Oke. Kenapa caranya tidak tepat? Kita lihat dulu biar ini juga jadi pesan moral bagi kalian, biar kalian ingat juga nanti ya kalau misalnya ketemu sin atau kosinus. Jadi di sini kita memisalkan sebelum ke penyelesaiannya. Soalnya seperti ini ya, turunan 2Y dikurang 3Y aksen dikurang 4Y sama dengan 2 sin T. Kita cuma ganti bagian GT-nya, GT-nya kita ubah dengan 2 sin T. Nah, kita harus memisalkan Y besarnya dulu. Ya, dalam hal ini kita misalkan Y besarnya itu sebagai A sin T. Ingat, ini adalah cara yang tidak tepat ya. Ini cara yang tidak tepat. Tapi kita mau lihat kenapa dia nggak tepat. So, seperti biasa kita cari turunan pertama untuk Y besar ini. Jadi Y aksen T itu sama dengan A cos T. Dan turunan kedua dari YT sama dengan negatif A sin T. Substitusikan ke dalam persamaan differential equation yang di awal.
substitusikan kepada persamaan diferensial yang di awal sehingga didapat negatif A sin T. Ini kan dari turunan 2-nya. Dikurang 3A cos T dikurang 4A sin T sama dengan 2 sin T. Oke. Yang sama-sama ada sinnya kita boleh jumlahkan ataupun kita boleh kurangkan sehingga ini ada 2 ditambah 5A sin T gitu ya. Jadi ada 2 sin T di sini, terus ada min A sin T, min 4 sin T, kan jadi min 5 ya. Min 5 sin T. Oke, terus, karena bertukar posisi dia jadinya yang negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Jadi sedemikian ya ini ya. So, kita punya 2 sin T ditambah 5A sin T, sehingga 2 ditambah 5A sin T, kemudian ada ini 3A cos T, jadi plus 3A cos T sama dengan 0. Oke. Ceritanya, ini kita misalkan sebagai C1 sin T ditambah C2 sin T sama dengan 0. Tapi perhatikan di sana bahwa tidak ada nilai C1, C2 yang memenuhi persamaan ini selain C1, C2 sama dengan 0. Yang berarti bahwa sinus X dan cosinus X itu saling linear independent. Saling tidak bergantung satu dengan yang lainnya. Oke. Dan untuk menentukan solusi 2 tambah 5A sama dengan 3A sama dengan 0, ini nggak ada. Ya kan, ini nggak ada penyelesaiannya nih. Oke, itu sebabnya jangan gunakan pemisalan YT sama dengan A sin T ketika bertemu bentuk yang kayak gini. Bentuk fungsi sinus ataupun fungsi kosinus. Tapi gunakan pemisalan yang berikut ini. YT-nya sama dengan A sin T ditambah B cos T. Masih soal yang sama ya. Masih soal yang sama yang tadi. Cuman biar lebih kelihatan, saya gedein sedikit. Oke, jadi ini teknik yang benar ketika menemukan bentuk sinus ataupun kosinus. Jadi kita misalkan YT sama dengan A sin T ditambah B cos T, berikan Y aksen T, berarti itu sama dengan A cos T dikurang B sin T dari turunan yang di YT. Kemudian turunan kedua dari YT adalah negatif A sin T dikurang B cos T. Substitusi ke persamaan yang ini tadi, ya yang di sini, sehingga didapat ini dia ada minus A sin T dikurang B cos T dikurang 3A cos T dikurang B sin T dikurang 4. A sin T ditambah B cos T disama dengan 2 sin T sebagai GT-nya di sana. Oke. Selesaikan, kita rapiin. Jadi kita dapat min 5A tambah 3B untuk sin T ditambah min 3A dikurang 5B untuk cos T kemudian sama dengan 2 sin T. Oke, kalau gitu kita boleh tuliskan ya ruas kiri dengan ruas kanan mana yang sama. Ternyata sama-sama ada sin, ada sama-sama sin di sini. Yang di ruas kanan 2 sin T, yang di ruas kiri ada min 5 tambah 3B. Dengan mudah kita boleh katakan bahwa min 5A ditambah 3B sama dengan 2. Oke. Lihat pengali di sinnya ya, di koefisien sinnya itu ada apa. Next, di kiri, ruas kiri kita punya cos, sementara di ruas kanan kita nggak punya cos. Yang berarti bahwa di sini koefisien cos itu adalah 0. Ya nggak, kan 0 dikali cos dia jadi 0. Jadi dianggap bahwa koefisien untuk cos di ruas kanan itu sama dengan 0. Sehingga kita boleh katakan bahwa min 3 dikurang 5B sama dengan, sama dengan 0. Nah, udah tahu lah ya, ini kan pakai substitusi dan eliminasi nanti di sini ya. Substitusi dan eliminasi, didapatlah penyelesaian A-nya sama dengan min 5/17, B-nya sama dengan 3/17. Oke, sehingga solusi non homogennya adalah ini. Min 5/17 sin T ditambah 3/17 cos T. Ini non homogennya ya. Tadi apa homogennya kita udah ketemu? C1E pangkat min T ditambah C2E pangkat 4 deh. Jumlahin aja nanti kalau ditanya solusi lengkapnya kan gitu kan. Oke, itu dia bentuk yang sin. Yang terakhir itu adalah bentuk
polinomial. Oke, bentuk polinomial. Nah, di sini kita gunakan pemisalannya itu tergantung pada pangkat yang diberikan oleh GT. Dalam hal ini, untuk soal kita diberikan pangkat yang diberikan pada GT ini pangkat 2 yang paling tinggi. Jadi pemisalan untuk YT-nya adalah AT pangkat 2 ditambah BT ditambah C. Gimana kalau pangkat 3? Iya, ini tinggal jadiin dari pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, kemudian konstanta gitu kan ya. Nambahin ininya berarti mungkin tambah D nanti. Oke, kayak gitu ya. Jadi dilihat dari pangkat tertinggi dari si GT. So, YT-nya sama dengan AT pangkat 2 ditambah BT ditambah C. Turunan pertama dari YT-nya adalah 2AT ditambah B, dan turunan kedua dari YT adalah 2A. Next, lakukan substitusi terhadap persamaan diferensial kita sehingga untuk turunan kedua tadi diberikan oleh 2A, jadi 2A di sana. Terus dikurang 3 dikali turunan pertama Y, jadi 3 dikali, mana kamu? Dia 2A tambah B. Oke. Terus kita punya negatif 4Y. Negatif 4Y diberikan Y-nya adalah ini. AT pangkat 2 tambah BT tambah C. Jadi negatif 4 dikali AT pangkat 2 tambah BT tambah C. Sama dengan GT-nya kasih di sana 4T kuadrat dikurang 1. Rapiin yang apa? Yang koefisien untuk masing-masing T pangkat 2, T dan juga konstannya jadinya gini, min 4A T pangkat 2, ya kan? Dikurang 6A tambah 4B untuk koefisien yang T, kemudian ditambah dengan 2A dikurang 3B dikurang 4C untuk yang konstantanya, dan ini sama dengan 4T pangkat 2 dikurang 1. Oke, kiri dan kanan kita cari persamaannya. Kalau di kiri diberikan negatif 4AT pangkat 2 dan di kanan diberikan 4T pangkat 2, maka koefisien min 4A ini sama dengan, sama dengan A ya. Sama dengan 4 ya, min 4A itu sama dengan 4. Next, untuk yang ini negatif 6A ditambah 4B dikali dengan T, kebetulan di sini nggak ada koefisien yang bersesuaian dengan T, ya di ruas kanan itu nggak ada koefisien yang bersesuaian dengan ruas T dengan T, sehingga 6A tambah 4B-nya sama dengan 0. Next, kita punya ini 2A dikurang 3B dikurang 4C. Dan ini koefisien yang bersesuaian adalah negatif 1. Jadi 2A dikurang 3B dikurang 4C sama dengan minus 1. Oke, lakukan substitusi dan eliminasi. Saya tahu kalian sudah katam gitu kan ya untuk ngerjain substitusi dan eliminasi, sehingga didapat penyelesaian A sama dengan min 1B sama dengan 3/2 dan C sama dengan min 11/8. Dan dengan demikian non homogennya diberikan oleh negatif T pangkat 2 dikurang 3/2T ditambah 3/2T dikurang 11/8. Itu adalah solusi untuk yang non homogennya. Kalau ditanya solusi lengkapnya bagaimana? Iya, tinggal dijumlahkan dengan solusi yang homogen tadi ya, C1E pangkat min T ditambah C2E pangkat 4T. Tambahkanlah dengan ini, dengan si YT-nya ini, Y besarnya. Oke, itu tadi dia bentuk-bentuknya. Jadi sekali lagi saya recall, untuk yang eksponensial gunakan AE pangkat T. Oke, let's say satu koefisien ya, pokoknya ini tergantung konstanta yang diberikan, K lah ya, KT, tergantung konstanta yang diberikan untuk yang bentuk eksponensial. Bentuk kedua untuk yang sin dan kosinus. Untuk yang sin dan kosinus itu gunakan A sin T tambah B cos T, gitu tadi, biar nggak lupa kita. Oke, A sin T ditambah B cos T. Dan bentuk yang ketiga adalah untuk yang polinomial, gunakan tergantung ininya, tergantung polinomialnya ya. Jadi tapi kalau misalnya dia pangkat 2, ya berarti AT pangkat 2 plus BT plus C. Ya kalau misalnya pangkat tertinggi dari GT-nya adalah pangkat 3, berarti AT pangkat 3 plus B
T pangkat 2 plus CT plus D. Oke, tergantung pangkat tertingginya. Next. Bagaimana kalau misalnya penyelesaiannya itu, bukan penyelesaiannya, GT-nya berupa suatu perkalian, suatu produk. Kalau dia berupa suatu produk, misalnya seperti ini ya, min 8E pangkat T cos 2T, maka YT-nya itu juga berupa perkalian, yaitu AE pangkat T cos 2T ditambah BE pangkat T sin 2T. Oke, jadi kita menggabungkan yang sin dengan yang eksponen. Jadi AE pangkat T cos 2T ditambah BE pangkat T sin 2T. Seperti biasa, cari turunan pertama Y, cari turunan kedua Y, substitusikan sehingga didapat masing-masing nilai A dan B-nya, sehingga solusi dari non-homogennya adalah ini. 10/13 E pangkat T cos 2T ditambah 2/13 E pangkat T sin 2T. Oke, boleh nanti lebih lanjut pelajari lagi secara mandiri. Ini untuk yang pembahasan bentuk perkalian, bentuk produk. Nah, kemudian satu lagi adalah yang penjumlahan ataupun sum. Dalam hal ini, GT ini merupakan penjumlahan dari dua fungsi, yaitu G1T dan G2T. Oke, kemudian kita punya penyelesaian Y1 dan Y2 sebagai solusi dari persamaan diferensial yang diberikan, non-homogen yang diberikan sama dengan G1T. Kemudian yang untuk Y2-nya itu adalah solusi dari persamaan non-homogen, persamaan diferensial non-homogen, tapi untuk yang ininya G-nya adalah G2T. Jadi, kalau demikian adanya, Y1 dan Y2-nya ini merupakan solusi dari persamaan non-homogen kita. Lebih jelasnya, misalnya gini. Ada bentuk persamaan non-homogen yang menggabungkan baik itu dia eksponensial, kemudian baik itu dia fungsi yang sin dan kosinusnya, sin atau kosinus, kemudian fungsi yang mengalihkan antara eksponensial dengan fungsi sinus atau kosinus. Kita mau cari penyelesaiannya. Nah, cara mencari penyelesaiannya kalau dia berupa sum ataupun penjumlahan, secara individual kita pisahkan dulu. Jadi, persamaan diferensial kita akan ada 3 bentuk individualnya, yang persamaan diferensial non-homogen yang sama dengan 3E pangkat 2T, kemudian dilanjutkan dengan persamaan diferensial non-homogen yang sama dengan 2 sin T, dan yang terakhir adalah persamaan diferensial yang sama dengan negatif 8E pangkat T cos 2T. Oke, jadi dipisahkan dia. Nah, tadi udah dapet kan untuk yang 3E pangkat 2T. Penyelesaiannya yang ini ya, min setengah E pangkat 2T. Kemudian, untuk yang penyelesaian 2 sin T bagaimana? Tadi kita juga udah kerjakan, dan hasilnya adalah yang ini. 3/17 cos T dikurang 5/17 sin T. Lalu yang terakhir, yang ini kita pakai perkalian di sana ya, ada produk antara min 8E pangkat T dengan cos 2T, dan kita tadi udah dapat penyelesaiannya ini. 10/13 E pangkat T cos 2T ditambah 2/13 E pangkat T sin 2T. Ya sudah, tinggal dijumlahkan. Inilah solusi non-homogen dari persamaan diferensial kita yang di atas ini tadi. Oke, tinggal dijumlahin gitu kan ya. Next. Oke, kalau yang ini contoh-contoh lainnya. Oke, pada saat tidak ada solusi. Pada saat tidak ada solusi, contohnya misalnya gini. Turunan yang kedua Y ditambah 4Y sama dengan 3 cos 2T.
tentukan YT-nya ya dengan mengikuti bentuk di atas, berarti ada A sin 2T ditambah B cos 2T, sehingga turunan pertama dari YT adalah 2A cos 2T dikurang 2B sin 2T, kemudian ada turunan kedua dari YT adalah negatif 4 sin 2T dikurang 4B cos 2T. Next, kita substitusikan ke persamaan diferensial di atas, dapat bentuknya seperti ini ya, diberikan. Kalau dirapiin dia jadinya gini, min 4A ditambah 4A sin 2T, min 4B ditambah 4B cos 2T sama dengan 3 cos 2T. Yang ini, yang di ruas kiri dia jadinya sama dengan 0 kan gitu. Min 4 plus 4, 0. Min 4B plus 4B juga jadi 0. Jadi 0 sama dengan 3 cos 2T. Oke. Tidak ada penyelesaian ya untuk 0 sama dengan 3 cos 2T. Jadi simpulannya adalah tidak ada solusi yang untuk non homogen dari bentuk ini tadi, persamaan diferensial kita ini tadi. There is no particular solution untuk bentuk ini tadi. Oke. Nah, kalau gitu kenapa tidak ada solusinya? Kenapa tidak ada solusinya? Karena kita coba lihat bahwa untuk solusi homogennya, kalau kamu balik ke section 3.4, solusi homogen dari bentuk turunan 2Y ditambah 4Y sama dengan 0 ini kan YT ini sama dengan C1 cos 2T ditambah C2 sin 2T. Yang ini tuh dari bukan imaginer, nyebutnya apa? Kompleks ya. Akar-akarnya kan akar-akar yang kompleks. Gitu. Jadi ini tuh lebih mungkin untuk menentukan solusi homogennya daripada solusi non homogennya. Gitu. Terkadang ada kalanya kita hanya bisa menentukan yang yang homogennya daripada yang non homogennya. Oke. Nah, itu dia. Jadi masih untuk persoalan yang sama gitu ya. Ini tadi masih 3 cos 2T bukan? Sebentar, 3 cos 2T. Oke. Oke, jadi tadi kan percobaan pertama kita belum bisa ketemu ya non homogennya ya. Nah, kita pakai percobaan yang kedua untuk yang menentukan non homogennya. Di sini kita memisalkan YT ini sama dengan AT sin 2T ditambah BT cos 2T. Oke, kita memisalkan YT-nya sama dengan AT sin 2T ditambah BT cos 2T. Jadi, turunan pertamanya menjadi A sin 2T ditambah 2A T cos 2T ditambah B cos 2T dikurang 2B T sin T. Oke, turunan keduanya menjadi, ini dia ya, kalau dirapiin dia bentuk akhirnya adalah 4A cos 2T dikurang 4B sin 2T dikurang 4AT sin 2T dikurang 4BT cos 2T. Ternyata kita, kalau misalnya kita substitusi ke bentuk yang ini tadi, oke, kita boleh menentukan penyelesaian A dan B-nya, yaitu A-nya nanti dapat 3/4, sementara B-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau dengan demikian, kita bisa menentukan solusi non-homogennya, yaitu YT-nya sama dengan 3/4 T sin 2T. Oke, 3/4 T sin 2T. Oke, itu dia pembahasan untuk undetermined coefficient, dan nanti habis ini kita mau lihat soal-soalnya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya atas perhatiannya.
Saya ucapkan terima kasih.